Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKAD TPT dalam bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen disampaikan oleh Wahyuni Nadar MPD NIDN 2106028201 Program Studi PG PAUD STKIP Kusumanegara. Sekilas tentang DYS, lulus S1 PAUD tahun 2007 dari STAI Bani Saleh Bekasi, dan lulus S2 PAUD tahun 2012 dari Universitas Negeri Jakarta. Menjadi dosen tetap Prodi PG PAUD STKIP Kusumanegara sejak tahun 2014 hingga sekarang. Saat ini menjadi kasih bagian akademik di Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM STKIP Kusumanegara sejak tahun 2018, dan pada semester ini mata kuliah yang diampu yaitu konsep dasar PAUD, perencanaan pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Di setiap mata kuliah yang diampu, dokumen yang dimiliki untuk pengajaran terdiri dari RPS, SAP, materi perkuliahan, bahan ajar atau modul, atau buku ajar. Yang akan saya sampaikan adalah contoh dari RPS mata kuliah konsep dasar PAUD yang digunakan di STKIP Kusumanegara, di mana dalam RPS ini terdiri dari capaian pembelajaran lulusan prodi, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat anak usia dini, menjelaskan perkembangan anak usia dini, menjelaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, menjelaskan standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, menjelaskan hakikat bermain untuk anak usia dini, menjelaskan dan mempraktekkan model-model pembelajaran anak usia dini, serta menjelaskan tentang kecerdasan jamak pada anak usia dini. Adapun deskripsi mata kuliah untuk konsep dasar pendidikan anak usia dini yaitu terdiri dari hakikat anak usia dini, pengertian, pentahapan, prinsip dasar untuk PAUD, tujuan dan fungsi PAUD, jalur dan layanan PAUD, landasan penyelenggaraan PAUD, sejarah PAUD, standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, teori-teori yang berkenaan dengan kepautan, perkembangan anak usia dini, pemikiran tokoh-tokoh PAUD, model-model pembelajaran PAUD, hakikat bermain bagi PAUD, dan beberapa memperkenalkan kurikulum untuk anak usia dini. Di dalam RPS ini terdiri dari pokok bahasan, 16 pertemuan yang akan disampaikan oleh dosen, di mana 16 pertemuan tersebut terdiri dari 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Buku pendukung untuk mata kuliah ini terdiri dari beberapa buku yang dibutuhkan untuk referensi mahasiswa seperti Pendidikan Anak Usia Dini dari Profesor Sugeng Santoso dan konsep dasar PAUD yang ditulis oleh saya sendiri yaitu Wahyuni Nadar MPD beserta rekan saya Dr. Eko Setiawan. Beliau adalah salah satu dosen dari Prodi PIAUD Unisma Malang. Buku kami terbit tahun 2021 bulan September kemarin, diterbitkan oleh Erlangga. Selain buku yang menjadi referensi untuk mata kuliah ini, kami juga meminta mereka untuk memperluas hasanah keilmuannya dengan menggunakan buku-buku yang berisi tentang psikologi perkembangan untuk anak seperti Lifespan Development dari Sandrock dan juga Harlock. Selain RPS, kami juga menyiapkan SAP yaitu Satuan Acara Perkuliahan selama 16 pertemuan, di mana dalam SAP ini kami juga menggambarkan kemampuan akhir yang diharapkan, pokok bahasan, metode atau teknik pembelajaran, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria penilaian dan indikator, serta bobot nilai.
SKP yang ada di dalam bagian RPS ini juga menggambarkan selama 16 pertemuan. Adapun metode atau teknik pembelajaran yang digunakan dalam mata perkuliahan ini tidak hanya ceramah atau presentasi dari dosen, tetapi menggunakan beberapa macam metode seperti diskusi dan juga observasi, bahkan ada aplikasi yang digunakan untuk membuat variasi perkuliahan lebih menarik seperti kuisis. Selama 2 tahun ini, di masa pandemi, STKP Kusuma Negara memberlakukan pembelajaran secara daring atau online. Berikut adalah foto ketika perkuliahan di mata kuliah konsep dasar PAUD dengan menggunakan Zoom. Selain Zoom, saya juga menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Classroom dan LMS yang disediakan oleh STKP Kusuma Negara seperti Siakat Cloud. Ini adalah contoh bahan ajar yang kami gunakan di dalam pembelajaran konsep dasar PAUD. Saya akan menayangkan Google Classroom yang digunakan untuk mata kuliah ini. Berikut adalah tampilan Google Classroom yang digunakan oleh saya di dalam menyampaikan materi maupun tugas untuk mahasiswa. Saya akan membuka link kelas konsep dasar PAUD. Dan ini adalah tampilan setelah saya buka link kelas untuk konsep dasar PAUD. Di sini komunikasi interaksi untuk mahasiswa dan dosen juga digunakan di forum, dan tugas kelas biasanya saya gunakan untuk memberikan materi maupun tugas untuk mahasiswa. Untuk minggu kemarin sudah pertemuan ke-10. Saya akan buka contoh pertemuan 10 untuk melihat apakah pelaksanaan pembelajaran di pertemuan 10 untuk mahasiswa apakah tugas atau pemberian materi. Berikut adalah tampilan Google Classroom untuk pertemuan 10. Saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk membuat menjadi 5 kelompok dengan memberikan juga referensi materi yang akan mereka pelajari dan analisa. Selain itu juga saya meminta mereka untuk mencari referensi yang lain untuk memperkaya hasanah keilmuan mereka ketika mereka presentasi dan diskusi. Materi pada pertemuan 10 adalah model-model pembelajaran yang digunakan di PAUD ya, sehingga nanti mereka akan mempraktekkan bagaimana model pembelajaran itu dilakukan di PAUD. Demikian untuk Google Classroom, saya akan menampilkan selain Google Classroom, kami juga memiliki Siakat, di mana dari Siakat ini akan menampilkan jadwal perkuliahan yang sudah ditentukan oleh STKP Kusuma Negara, sehingga setiap dosen dapat melaksanakan perkuliahan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini di dalam Siakat juga kami mencantumkan materi apa yang akan diberikan kepada mahasiswa, kemudian waktu pelaksanaannya juga sudah ditentukan oleh Siakat, sehingga tidak bisa mengisi sebelum waktunya. Berikut adalah tampilan dari Siakat STKIP Kusuma Negara untuk mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.